Namaku Mariani. Orang-orang biasa memanggilku Aryani. Ini adalah kisah perjalanan hidupku yang hingga hari ini masih belum lengkang dalam benakku. Sebuah kisah yang nyaris membuatku menyesal seumur hidup bila aku sendiri saat itu tidak berani mengambil sikap. Ya, sebuah perjalanan kisah yang sungguh aku sendiri takjub dibuatnya. Sebab aku sendiri menyangka bahwa di dunia ini mungkin tak ada lagi orang seperti dia. Tahun 2007 silam, aku dipaksa orang tuaku menikah dengan seorang pria. Kak Arfan namanya. Kak Arfan adalah seorang lelaki yang tinggal sekampung denganku. Tapi dia seleting dengan kakakku saat sekolah dulu. Usia kami terpaut 4 tahun. Yang aku tahu bahwa sejak kecilnya Kak Arfan adalah anak yang taat kepada orang tuanya dan juga rajin ibadah. Tabiatnya yang seperti itu terbawa-bawa sampai ia dewasa. Aku merasa risih sendiri dengan Kak Arfan apabila berpapasan di jalan. Sebab sopan santunnya sepertinya terlalu berlebihan pada orang-orang. Geli aku menyaksikannya. Ya, kampungan banget gelagatnya. Setiap ada acara-acara ramai di kampung pun Kak Arfan tak pernah kelihatan bergabung sama teman-teman seusianya. Ya, pasti kalau dicek ke rumahnya pun gak ada. Orang tuanya pasti menjawab, Kak Arfan di masjid nak, menghadiri taklim. Dan memang mudah sekali mencari Kak Arfan. Sejak lulus dari pesantren Al-Khairat, Kota Gorontalo. Kak Arfan sering menghabiskan waktunya membantu orang tuanya jualan. Kadang terlihat bersama bapaknya di kebun atau di sawah. Meskipun kadang sebagian teman sebayanya menyayangkan potensi dan kelebihan-kelebihannya yang tidak tersalurkan. Secara fisik, memang Kak Arfan hampir tidak sepadan dengan ukuran ekonomi keluarganya yang pas-pasan. Sebab kadang gadis-gadis kampung suka menggodanya kalau Kak Arfan dalam keadaan rapi menghadiri acara-acara di desa. Tapi bagiku sendiri itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Sebab aku sendiri merasa bahwa sosok Kak Arfan adalah sosok yang tidak istimewa. Apa istimewanya menghadiri taklim, kuper, dan kampungan banget? Kadang hatiku sendiri bertanya, kok bisa ya ada orang yang sekolah di kota, namun begitu kembali tak ada sedikit pun ciri-ciri kekotaan melekat pada dirinya. HP nggak ada, selain bantu orang tua, pasti kerjanya ngaji, sholat, taklim, dan kembali ke kerja lagi. Seolah riang lingkup hidupnya hanya monoton pada itu-itu saja. Ke bioskop kek, ngumpul bareng teman-teman kek, setiap malam minggunya di pertigaan kampung yang ramainya luar biasa setiap malam minggu dan malam Kamisnya. Apalagi setiap malam Kamis dan malam minggunya ada acara curhat kisah yang top banget di sebuah stasiun radio swasta di Gorontalo. Kalau tidak salah ingat, nama acaranya Suara Hati dan nama penyiarnya juga Satrio Herlambang. Waktu terus bergulir dan seperti gadis-gadis modern pada umumnya yang tidak lepas dengan kata pacaran. Aku pun demikian. Aku sendiri memiliki kekasih yang begitu sangat aku cintai. Namanya Bobby.
masa-masa indah ku lewati bersama Bobby. Indah ku rasakan dunia remajaku saat itu. Kedua orang tua Bobby sangat menyayangi aku dan sepertinya memiliki sinyal-sinyal restunya atas hubungan kami. Hingga musibah itu tiba. Aku dilamar oleh seorang pria yang sudah sangat aku kenal. Yah, siapa lagi kalau bukan si Cooper Kak Arfan lewat pamanku. Orang tuanya Kak Arfan melamarku untuk anaknya yang kampungan itu. Mendengar penuturan mama saat memberitahu padaku tentang lamaran itu, kurasakan dunia ini gelap. Kepalaku pening. Aku berteriak sekencang-kencangnya menolak permintaan lamaran itu dengan tegas. Dan terbelit-belit aku sampaikan langsung pada kedua orang tuaku bahwa aku menolak lamaran keluarganya Kak Arfan. Dan dengan terang-terangan pula aku sampaikan pula bahwa aku memiliki kekasih pujaan hatiku, Bobby. Mendengar semua itu, ibuku syok dan jatuh tersungkur ke lantai. Aku pun tak menduga kalau sikapku yang egois itu akan membuat mama syok. Baru ku tahu bahwa yang menyebabkan mama syok itu karena beliau sudah menerima secara resmi lamaran dari orang tuanya Kak Arfan. Hatiku sedih saat itu. Kurasakan dunia begitu kelabu. Aku seperti menelan buah si malakama. Seperti orang yang paranoid, tidak tahu harus ikut kata orang tua atau lari bersama kekasih hatiku, Bobby. Hatiku sedih saat itu. Dengan berat hati dan penuh kesedihan, aku menerima lamaran Kak Arfan untuk menjadi istrinya, dan kujadikan malam terakhir perjumpaanku dengan Bobby di rumahku untuk meluapkan kesedihanku. Meskipun kami saling mencintai, tapi mau tidak mau, Bobby harus merelakan aku menikah dengan Kak Arfan. Karena dia sendiri mengakui bahwa dia belum siap membina rumah tangga saat itu. Tanggal 11 Agustus 2007, akhirnya pernikahanku pun digelar. Aku merasa bahwa pernikahan itu begitu menyesakkan dadaku. Air mataku tumpah di malam resepsi pernikahan itu. Di tengah senyuman orang-orang yang hadir pada acara itu, mungkin akulah yang paling tersiksa karena harus melepaskan masa remajaku dan menikah dengan lelaki yang tidak pernah ku cintai. Dan yang paling membuatku tak bisa menahan air mataku, mantan kekasihku, Bobby, hadir juga pada resepsi pernikahan tersebut. Ya Allah, mengapa semua ini harus terjadi padaku? Ya Allah, mengapa aku yang harus jadi korban dari semua ini? Waktu terus berputar dan malam pun semakin merayap hingga usailah acara resepsi pernikahan kami. Satu persatu para undangan pamit pulang hingga sepilah rumah kami. Saat masuk ke dalam kamar, aku tidak mendapati suamiku, Kak Arfan, di dalamnya. Dan sebagai seorang istri yang hanya terpaksa menikah dengannya, maka aku pun membiarkannya dan langsung membaringkan tubuhku setelah sebelumnya menghapus make up pengantinku dan melepaskan gaun pengantinku. Aku bahkan tak peduli kemana suamiku saat itu. Karena rasa capek dan diserang kantuk, aku pun akhirnya tertidur. Tiba-tiba di sepertiga malam, aku tersentak tatkala melihat ada sosok hitam yang berdiri di samping ranjang tidurku.
Dadaku berdegup kencang. Aku hampir saja berteriak histeris. Andai saja saat itu tak ku dengar seruan takbir terucap lirih dari sosok yang berdiri itu. Perlahan ku perhatikan dengan seksama. Ternyata sosok yang berdiri di sampingku itu adalah Kak Arfan, suamiku yang sedang sholat tahajud. Perlahan aku baringkan tubuhku sambil membalikkan diriku membelakanginya yang saat itu sedang sholat tahajud. Ya Allah, aku lupa bahwa sekarang aku telah menjadi istrinya Kak Arfan. Tapi meskipun demikian, aku masih tak bisa menerima kehadirannya dalam hidupku. Saat itu, karena masih dibawa perasaan ngantuk, aku pun kembali tertidur. Hingga pukul 04.00 dini hari, kudapati suamiku sedang tidur beralaskan sajadah di bawah ranjang pengantin kami. Dadaku kembali berdetak kencang kala mendapatinya. Aku masih belum percaya kalau aku telah bersuami. Tapi ada sebuah pertanyaan terbesit dalam benakku. Mengapa dia tidak tidur di ranjang bersamaku? Kalaupun dia belum ingin menyentuhku, paling enggak dia tidur seranjang denganku. Itu kan logikanya. Ada apa ini? Ujarku perlahan dalam hati. Aku sendiri merasa bahwa mungkin malam itu Kak Arfan kecapean sama sepertiku, sehingga dia tidak mendatangiku dan menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Tapi apa peduliku dengan itu semua? Toh aku pun tidak menginginkannya, gumamku dalam hati. Hari-hari terus berlalu. Kami pun menjalani aktivitas kami masing-masing. Kak Arfan bekerja mencari rezeki dengan pekerjaannya. Sedangkan aku di rumah berusaha semaksimal mungkin untuk memahami bahwa aku telah bersuami dan memiliki kewajiban melayani suamiku. Ya, minimal menyediakan makanannya. Meskipun kenang-kenangan bersama Bobby belum hilang dari benakku. Aku bahkan masih merindukannya. Semula aku pikir bahwa perilaku Kak Arfan yang tidak pernah menyentuhku dan menunaikan kewajibannya sebagai suami itu hanya terjadi malam pernikahan kami. Tapi ternyata yang terjadi hampir setiap malam sejak malam pengantin itu. Kak Arfan selalu tidur beralaskan permadani di bawah ranjang atau tidur di atas sofa dalam kamar kami. Dia tidak pernah menyentuhku, walau hanya menjabat tanganku. Jujur, segala kebutuhanku selalu dipenuhinya. Secara lahir, dia selalu menafkahiku. Bahkan nafkah lahir yang dia berikan lebih dari apa yang aku butuhkan. Tapi soal biologis, Kak Arfan tak pernah sama sekali mengungkit-ungkitnya atau menuntutnya dariku. Bahkan yang tidak pernah kupahami, pernah secara tidak sengaja kami bertabrakan di depan pintu kamar. Kak Arfan meminta maaf, seolah merasa bersalah, karena telah menyentuhku. Ada apa dengan Kak Arfan? Apakah dia lelaki normal? Kenapa dia begitu dingin padaku? Apakah aku kurang di matanya? Atau pendengar jujur merasakan semua itu, membuat banyak pertanyaan berkecamuk dalam benakku. Ada apa dengan suamiku? Bukankah dia adalah pria yang beragama dan tahu bahwa menafkahi istri itu secara lahir dan batin adalah kewajibannya? Ada apa dengannya? Padahal
Setiap hari dia mengisi acara-acara keagamaan di masjid. Dia begitu santun pada orang-orang dan begitu patuh kepada kedua orang tuanya. Bahkan terhadap aku pun hampir semua kewajibannya telah dia tunaikan dengan hikmah. Tidak pernah sekalipun dia bersikap kasar dan berkata-kata keras padaku. Bahkan Kak Arfan terlalu lembut bagiku. Tapi satu yang belum dia tunaikan, yaitu nafkah batinku. Aku sendiri saat mendapat perlakuan darinya setiap hari yang begitu lembutnya, mulai menumbuhkan rasa cintaku padanya dan membuatku perlahan-lahan melupakan masa laluku bersama Bobby. Aku bahkan mulai merindukannya tatkala dia sedang tidak di rumah. Aku bahkan selalu berusaha menyenangkan hatinya dengan melakukan apa-apa yang dia anjurkan lewat ceramah-ceramahnya pada wanita-wanita muslimah, yakni mulai memakai busana muslimah yang syar'i. Memang 2 hari setelah pernikahan kami, Kak Arfan memberiku hadiah yang diisi dalam karton besar. Semula aku mengira bahwa hadiah itu adalah alat-alat rumah tangga. Tapi setelah kubuka, ternyata isinya 5 potong jubah panjang berwarna gelap, 5 buah jilbab panjang sampai selutut juga berwarna gelap, 5 buah kaos kaki tebal panjang berwarna hitam, dan 5 pasang manset berwarna gelap pula. Jujur, saat membukanya, aku sedikit tersinggung, sebab yang ada dalam bayanganku bahwa inilah konsekuensi menikah dengan seorang ustadz. Aku mengira bahwa dia akan memaksa aku untuk menggunakannya. Ternyata dugaanku salah sama sekali, sebab hadiah itu tidak pernah disentuhnya atau ditanyakannya. Kini aku mulai menggunakannya tanpa paksaan siapapun. Ku kenakan busana itu agar dia tahu bahwa aku mulai menganggapnya istimewa. Bahkan kebiasaannya sebelum tidur dalam mengaji pun sudah mulai aku ikuti. Kadang ceramah-ceramahnya di masjid sering aku ikuti dan aku praktekkan di rumah. Tapi satu yang belum bisa aku mengerti darinya. Entah mengapa, hingga 6 bulan pernikahan kami, dia tidak pernah menyentuhku. Setiap masuk kamar, pasti sebelum tidur, dia selalu mengawali dengan mengaji, lalu tidur di atas hamparan permadani di bawah ranjang, hingga terjaga lagi di sepertiga malam, lalu melaksanakan sholat tahajud. Hingga suatu saat Kak Arfan jatuh sakit. Tubuhnya demam dan panasnya sangat tinggi. Aku sendiri bingung bagaimana cara menanganinya, sebab Kak Arfan sendiri tidak pernah menyentuhku. Aku khawatir dia akan menolakku bila aku menawarkan jasa membantunya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan saat ini? Aku ingin sekali meringankan sakitnya, tapi apa yang harus saya lakukan? Ya Allah. Malam itu aku tidur dalam kegelisahan. Aku tak bisa tidur mendengar hembusan nafasnya yang seolah sesak. Ku dengar Kak Arfan pun sering mengigau kecil. Mungkin karena suhu panasnya yang tinggi, sehingga ia selalu mengigau. Sementara malam begitu dingin, hujan sangat deras, disertai angin yang bertiup kencang. Kasihan Kak Arfan, pasti dia sangat kedinginan saat ini. Perlahan aku bangun dari pembaringan dan menatapnya yang sedang tertidur pulas. Kupasangkan selimutnya yang sudah menjulur ke kakinya.
Ingin sekali aku merebahkan diriku di sampingnya atau sekedar mengompresnya. Tapi aku tak tahu bagaimana harus memulainya. Hingga akhirnya aku tak kuasa menahan keinginan hatiku untuk mendekatkan tanganku di dahinya untuk meraba suhu panas tubuhnya. Tapi baru beberapa detik tanganku menyentuh kulit dahinya. Kak Arfan terbangun dan langsung duduk agak menjauh dariku sambil berujar, "Afwan dek, kau belum tidur? Kenapa ada di bawah? Nanti kau kedinginan. Ayo naik lagi ke ranjangmu dan tidur lagi. Nanti besok kau capek dan jatuh sakit," pinta Kak Arfan padaku. Hatiku miris saat mendengar semua itu. Dadaku sesak. Mengapa Kak Arfan selalu dingin padaku? Apakah dia menganggap aku orang lain? Apakah di hatinya tak ada cinta sama sekali untukku? Tanpa aku sadari, air mataku menetes sambil menahan isak yang ingin sekali kulapkan dengan teriakan. Hingga akhirnya gemuruh di hatiku tak bisa ku bendung juga. Afwan kak, kenapa sikapmu selama ini padaku begitu dingin? Kau bahkan tak pernah mau menyentuhku, walaupun hanya sekedar menjabat tanganku. Bukankah aku ini istrimu? Bukankah aku telah halal buatmu? Lalu mengapa kau jadikan aku sebagai patung perhiasan kamarmu? Apa artinya diriku bagimu, Kak? Apa artinya aku bagimu, Kak? Kalau kau tidak mencintaiku, lantas mengapa kau menikahiku? Mengapa, Kak? Mengapa? Ujarku di sela isak tangis yang tak bisa ku tahan. Tak ada reaksi apapun dari Kak Arfan menanggapi galaunya hatiku dalam tangis yang terseduh itu. Yang nampak adalah dia memperbaiki posisi duduknya dan melirik jam yang menempel di dinding kamar kami. Hingga akhirnya dia mendekatiku dan perlahan berujar padaku, "Dek, jangan kau pernah bertanya pada kakak tentang perasaan ini padamu. Karena sesungguhnya kakak begitu sangat mencintaimu. Tetapi tanyakanlah semua itu pada dirimu sendiri. Apakah saat ini telah ada cinta di hatimu untuk kakak? Kakak tahu dan kakak yakin pasti suatu saat kau akan bertanya mengapa sikap kakak selama ini begitu dingin padamu. Sebelumnya kakak minta maaf bila semuanya baru kakak kabarkan padamu malam ini. Kau mau tanyakan apa maksud kakak sebenarnya dengan semua ini?" Ujar Kak Arfan dengan agak sedikit gugup. "Iya, tolong jelaskan pada saya, Kak. Mengapa kakak begitu tega melakukan ini pada saya? Tolong jelaskan, Kak," ujarku menimpali tuturnya Kak Arfan. Dek, kau tahu apa itu pelacur dan apa pekerjaan seorang pelacur?" "Afwan dek, dalam pemahaman kakak, seorang pelacur itu adalah seorang wanita penghibur yang kerjanya melayani para lelaki hidung belang untuk mendapatkan materi tanpa peduli apakah di hatinya ada cinta untuk lelaki itu atau tidak. Bahkan seorang pelacur terkadang harus meneteskan air mata manakala dia harus melayani nafsu lelaki yang tidak dicintainya. Bahkan dia sendiri tidak merasakan kesenangan dari apa yang sedang terjadi saat itu. Kakak tidak ingin hal itu terjadi padamu, Dek. Kau istriku, Dek. Betapa kakak ketika kakak harus memaksamu melayani kakak dengan paksaan saat malam pertama pernikahan kita.
sedangkan di hatimu tak ada cinta sama sekali buat kakak. Alangkah berdosanya kakak bila pada saat melampiaskan kakak padamu malam itu, sementara yang ada dalam benakmu bukanlah kakak, tetapi ada lelaki lain. Kamu tahu, Dek, sehari sebelum pernikahan kita digelar, kakak sempat datang ke rumahmu untuk memenuhi undangan bapakmu. Tapi begitu kakak berada di depan pintu pagar rumahmu, kakak melihat dengan mata kepala kakak sendiri kesedihanmu yang kau lampiaskan pada kekasihmu Bobby. Kau ungkapkan pada Bobby bahwa kau tidak mencintai kakak. Kau ungkapkan pada Bobby bahwa kau hanya akan mencintainya selamanya. Saat itu kakak merasa bahwa kakak telah merampas kebahagiaanmu. Kakak yakin bahwa kau menerima pinangan kakak itu karena terpaksa. Kakak juga mempelajari sikapmu saat di pelaminan. Begitu sedihnya hatimu saat bersanding di pelaminan bersama kakak. Lantas, haruskah kakak egois dengan mengabaikan apa yang kau rasakan saat itu? Sementara tanpa memperdulikan perasaanmu, kakak menunaikan kewajiban kakak sebagai suamimu di malam pertama. Sementara kau sendiri akan mematung dengan derayan air mata karena terpaksa melayani kakak. Kau istriku, Dek. Sekali lagi, kau istriku. Kau tahu, kakak sangat mencintaimu. Kakak akan menunaikan semua itu manakala di hatimu telah ada cinta untuk kakak, agar kau tidak merasa hak-hakmu, agar kau bisa menikmati apa yang kita lakukan bersama. Alhamdulillah, apabila hari ini kau telah mencintai kakak, kakak juga merasa bersyukur bila kau telah melupakan mantan kekasihmu itu. Beberapa hari ini kakak perhatikan kau juga telah menggunakan busana muslimah yang syar'i. Pinta kakak padamu, Dek, luruskan niatmu. Kalau kemarin kau mengenakan busana itu untuk menyenangkan hati kakak semata, maka sekarang luruskan niatmu. Niatkan semua itu untuk Allah Ta'ala, selanjutnya untuk kakak. Mendengar semua itu, aku memeluk suamiku. Aku merasa bahwa dia adalah lelaki terbaik yang pernah kujumpai selama hidupku. Aku bahkan telah melupakan Bobby. Aku merasa bahwa malam itu aku adalah wanita yang paling bahagia di dunia. Sebab meskipun dalam keadaan sakit, untuk pertama kalinya Kak Arfan mendatangiku sebagai seorang suami. Hari-hari kami lalui dengan bahagia. Kak Arfan begitu sangat karismatik. Terkadang dia seperti seorang kakak buatku, dan terkadang seperti orang tua. Darinya aku banyak belajar banyak hal. Perlahan aku mulai meluruskan niatku dengan menggunakan busana yang syar'i, semata-mata karena Allah dan untuk menyenangkan hati suamiku. Sebulan setelah malam itu, dalam rahimku telah tumbuh benih-benih cinta kami berdua. Alhamdulillah, aku sangat bahagia bersuamikan dia. Darinya aku belajar banyak tentang agama. Hari demi hari kami lalui dengan kebahagiaan. Ternyata dia mencintaiku lebih dari apa yang aku bayangkan. Dulu aku hampir saja melakukan tindakan bodoh dengan menolak pinangannya. Aku pikir kebahagiaan itu akan berlangsung lama di antara kami. Setelah lahir Abdurrahman, hasil cinta kami berdua. Di akhir tahun 2008, Kak Arfan mengalami kecelakaan
dan usianya tidak panjang. Sebab Kak Arfan meninggal dunia sehari setelah kecelakaan tersebut. Aku sangat kehilangannya. Aku seperti kehilangan penopang hidupku. Aku kehilangan kekasihku. Aku kehilangan murabbiku. Aku kehilangan suamiku. Tidak pernah terbayangkan olehku bahwa kebahagiaan bersamanya begitu singkat, yang tidak pernah aku lupakan di akhir kehidupannya Kak Arfan. Dia masih sempat menasihatkan sesuatu padaku. Dek, pertemuan dan perpisahan itu adalah fitrahnya kehidupan. Kalau ternyata kita berpisah besok atau lusa, kakak minta padamu, Dek, jaga Abdurrahman dengan baik. Jadikan dia sebagai mujahid yang senantiasa membela agama, senantiasa menjadi yang terbaik untuk umat. Didik dia dengan baik, Dek. Jangan sia-siakan dia. Satu permintaan kakak, kalau suatu saat ada seorang pria yang datang melamarmu, maka pilihlah pria yang tidak hanya mencintaimu, tetapi juga mau menerima kehadiran anak kita. Maafkan kakak, Dek, bila selama bersamamu ada kekurangan yang telah kakak perbuat untukmu. Senantiasalah berdoa kalau kita berpisah di dunia ini, insya Allah kita akan berjumpa kembali di akhirat kelak. Kalau Allah mentakdirkan kakak yang pergi lebih dahulu meninggalkanmu, insya Allah kakak akan senantiasa menantimu. Demikianlah pesan terakhir Kak Arfan sebelum keesokan harinya Kak Arfan meninggal dunia ini. Hatiku sangat sedih saat itu. Aku merasa sangat kehilangan, tetapi aku berusaha mewujudkan harapan terakhirnya, mendidik dan menjaga Abdurrahman dengan baik. Selamat jalan Kak Arfan. Aku akan selalu mengenangmu dalam setiap doa-doaku. Amin. Wassalam.